Hari ini hari Kamis, besok hari Jumat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Ibu An-Nur Fitri Hayati, SPD MPDE, dan yang saya banggakan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya Anggi Saputra dengan NIM 2105-3002 sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada kesempatan kali ini. Dan rekan saya, Nindi Armelia Putri dengan NIM 2105-3168, Wafik Ahluda dengan NIM 2105-3197, dan Fadila Surahmi dengan NIM 2105-3140. Nah, buat teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang analisis aspek pasar dan pemasaran. Buat teman-teman yang penasaran, bagaimana sih sebenarnya analisis aspek pasar dan pemasaran ini? Nah, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Nah, sebelum kita masuk penjelasan, teman-teman boleh nih menyiapkan buku dan juga penanya, mencatat poin-poin penting atas apa yang kami jelaskan nanti. Nah, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Ibu An-Nur Fitri Hayati, SPD MPDE, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya Anggi Saputra dengan NIM 2105-3002 sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kita pada kesempatan kali ini. Dan rekan saya, Nindi Armelia Putri dengan NIM 2105-3168, Wafik Ahluda dengan NIM 2105-3197, dan Fadila Surahmi dengan NIM 2105-3140. Baik teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang analisis aspek pasar dan pemasaran. Sebelum kami masuk pembahasan kami pada kesempatan kali ini, kami harap kepada teman-teman semua untuk menyiapkan buku dan juga penanya dan mencatat poin-poin penting atas apa yang kami menjelaskan nanti. Baik, untuk materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada 4 sub pembahasan. Yang pertama ada mengukur permintaan dan peramalan permintaan. Yang kedua ada menganalisis data dan sumber data. Yang ketiga ada mengukur peramalan permintaan pasar kualitatif dan mengukur peramalan permintaan pasar kuantitatif. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk materi pertama tentang mengukur permintaan dan peramalan permintaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik teman-teman semua, mengukur permintaan dan peramalan permintaan merupakan salah satu aspek yang sangat berguna dalam bidang kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam rangka perencanaan untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mengukur permintaan dan peramalan permintaan merupakan pokok bahasan pertama yang dilakukan dari keseluruhan aspek pasar. Hal ini dilakukan untuk keperluan melihat peluang-peluang pemasaran yang tersedia dan menentukan sebagian daripadanya untuk proyek yang diusulkan. Yang kedua, ada prosedur peramalan dan analisis lingkungan industri. Nah, di dalam prosedur peramalan ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama ada prosedur peramalan dan analisis lingkungan industri. Yang pertama kita akan membahas tentang prosedur peramalan, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama ada analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini merupakan analisis yang membuat proyeksi terhadap aspek-aspek terutama aspek kependudukan dan pendapatan. Yang kedua ada analisis industri, di mana analisis industri ini merupakan analisis terhadap
permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Yang ketiga, ada analisis penjualan masa lalu. Nah, analisis penjualan masa lalu ini merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan. Dari hal tersebut diketahui market share produk tersebut. Yang keempat yaitu untuk mengetahui analisis peramalan permintaan. Nah, pada tahapan ini terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan variabel eksternal untuk industri dan program pemasaran yang di masa yang akan datang. Yang terakhir ada yang namanya pengawasan hasil peramalan. Nah, pengawasan hasil peramalan ini merupakan salah satu usaha untuk menganalisis kesalahan hasil peramalan di berbagai teknik peramalan yang digunakan, dan dari hal tersebut dapat ditentukan hasil peramalan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang analisis lingkungan industri. Nah, di mana di dalam analisis lingkungan industri ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adanya ancaman masuknya pendatang baru. Nah, ancaman masuknya pendatang baru ini merupakan salah satu tantangan yang harus dilakukan oleh usaha-usahawan, bagaimana mereka bisa bersaing dengan pendatang-pendatang baru sehingga produk yang mereka jual tidak dapat bersaing dengan pendatang baru tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. Yang ketiga, tekanan dari produk pengganti. Dan yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, kekuatan tawar-menawar pembeli ini merupakan aspek penunjang bagaimana kita sebagai pembeli dapat menawarkan produk yang ingin kita beli. Nah, selanjutnya tentang pengukuran permintaan produk. Nah, pengukuran permintaan produk ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada penggunaan dari data impor produk yang bersangkutan jika belum dihasilkan dalam negeri dan merupakan produk substitusi impor. Yang kedua, penggunaan data impor. Nah, ekspor dan produksi dalam negeri jika produk telah diproduksi dalam negeri dan juga telah diekspor di samping masih ada impor dalam negeri. Nah, adapun rumus untuk mengukur permintaan produk ini, teman-teman bisa lihat semua, di mana rumusnya yaitu PE sama dengan P ditambah dalam kurung I dikurang E tutup kurung ditambah delta C. Nah, apa sih keterangan-keterangan dari rumus ini? Untuk PE sendiri, itu keterangannya adalah permintaan efektif yang dicari. P itu merupakan produksi dalam negeri selama masa yang bersangkutan, sedangkan I merupakan impor yang dilakukan, E merupakan ekspor yang dilakukan, sedangkan delta C merupakan jumlah perubahan cadangan produk, yaitu selisih persediaan awal dan akhir masa. Selanjutnya yaitu tentang peramalan permintaan produk. Nah, di mana pada peramalan permintaan produk ini terbagi atas 2 sub pembahasan. Yang pertama ada yang namanya peramalan permintaan produk yang sudah mapan. Nah, apa sih itu peramalan permintaan produk yang sudah mapan? Merupakan batasan yang digunakan dalam pembahasan ini untuk pengertian produk-produk yang sudah mapan adalah produk yang telah diproduksi oleh investor. Dengan demikian, bisnis yang diusulkan adalah perluasan usaha yang kita jual tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya peramalan permintaan produk baru. Nah, di mana pada peramalan permintaan produk baru ini merupakan pengertian baru yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah produk baru yang merupakan tahapan evolusi dari satu jenis yang sudah ada dalam pasar atau satu produk yang masih dalam seru jenis dengan produk yang sudah ada. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang peramalan permintaan produk. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Fadila Surami. Kepada Fadila, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, metode peramalan kuantitatif. Yang pertama ada metode benchmarking. Selanjutnya, memiliki suatu bisnis yang relatif identik dengan bisnis yang akan didirikan. Yang kedua, mengumpulkan semua informasi terkait dengan penjualan bisnis yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan potensi pasar dan bisnis. Metode yang kedua yaitu metode kuesioner.
Pembagiannya yang pertama mengetahui jumlah konsumsi terhadap suatu produk. Selanjutnya merek produk yang digunakan saat ini dan merek produk lain yang pernah digunakan dalam waktu tertentu. Alasan pemakaiannya, hasil rincian serta daya tariknya. Yang terakhir keinginan untuk mengganti merek produk yang digunakan saat ini. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya, metode peramalan kuantitatif. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Metode peramalan kuantitatif yang digunakan adalah yang pertama metode trend least square, yang kedua metode market share. Terima kasih atas penjelasan materi yang disampaikan oleh Saudari Fadila Sorahmi. Untuk penjelasan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nindi Armelia Putri. Kepada Nindi, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai metode peramalan kuantitatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasannya metode peramalan kuantitatif ini terbagi ke dalam dua metode. Yang pertama itu ada metode trend least square dan metode market share. Next slide. Di sini langsung saja kita bahas ke metode yang pertama, yaitu metode trend least square. Nah, metode trend least square ini disebut juga sebagai jumlah kuadrat terkecil. Metode ini diartikan sebagai metode yang lebih objektif dan lebih mudah karena menggunakan formula yang sederhana. Data yang biasanya digunakan dalam metode trend least square ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada data ganjil dan juga data genap. Nah, data ganjil itu memiliki skor nilai X seperti yang telah tertera, yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Lalu yang ganjil memiliki nilai skor X-nya min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Bisa kita next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan contoh dari metode trend least square tersebut jika diaplikasikan ke dalam studi kelayakan bisnis. Di sini terdapat soal bahwasannya dilampirkan data penjualan dari PT ABC yang terlampir dari tahun 2013 hingga 2017 sebagaimana yang terdapat di dalam tabel. Di sini untuk menghitung metode least square sendiri kita bisa menggunakan rumus, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N, B sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, di sini kita bisa masukkan total angkanya bahwasannya sigma Y itu adalah keseluruhan total dari tahun 2013 hingga 2017, di mana total keseluruhannya jika kita jumlahkan mendapatkan hasil 774 dibagi N. N itu adalah jumlah tahun, yaitu dari 2013 hingga 2017 sebanyak 5 tahun, dan mendapatkan hasil A yaitu 154,8, dan B yaitu sigma XY yaitu total dari sigma Y ditambah dengan sigma X yaitu sebanyak 70, dan sigma X kuadratnya 10, dan mendapatkan hasil 7. Sehingga persamaan trend metode least square adalah Y sama dengan 154,8 ditambah 7X. Dan forecast penjualan atau peramalan penjualan tahun 2018 itu seperti yang terlampir, Y10 sama dengan 154,8 ditambah 7 dalam kurung 3 sama dengan 175,8. Next slide. Nah, setelah kita memahami metode perhitungan peramalan permintaan menggunakan metode trend least square, di sini kita juga bisa menggunakan metode market share. Nah, biasanya metode market share ini digunakan perusahaan untuk melihat persaingan, di mana perusahaan
akan menggunakan market share untuk memposisikan dirinya terhadap pesaing. Apakah perusahaan lebih unggul atau tidak dengan pesaing dengan menghitung market share dari perusahaan tersebut. Untuk menghitung market share, di sini kita menggunakan rumus yaitu penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikali 100%. Kita masuk ke contohnya. Di sini telah terlampir bahwasannya penjualan perusahaan dan total penjualan industri itu selama 5 tahun terakhir dimulai dari 2013 hingga 2017. Langsung saja kita masuk ke rumus market share tadi, bahwasannya penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikali 100%. Kita masukkan angkanya dan kita hitung per periode, yaitu per tahun. Sehingga nanti didapatkan rentang persenan untuk market share dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Berdasarkan jawaban yang telah terlampir, bahwasannya dari tahun 2013 hingga tahun 2017, market share terus mengalami kenaikan. Dan berarti bisa diartikan bahwasannya posisi perusahaan dalam persaingan itu semakin kuat. Dan menunjukkan bahwasannya analisis usaha menggunakan metode kuantitatif market share itu menunjukkan usaha berada pada posisi yang persaingan cukup baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi yang disampaikan oleh Saudari Nindi Armelia Putri. Nah, baik teman-teman semua, di sini kita sudah sampai di penghujung presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan materi yang kami sampaikan tadi tentang analisis aspek pasar dan pemasaran. Nah, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Nah, di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPDE, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk menutup presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit motivasi untuk kita semua. Motivasinya berbunyi seperti ini: jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah dulu lebih bersinar, seperti langit yang lapang membentang. Dunia masih cukup menampung banyak bintang, menanti kamu yang punya keberanian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya Anggi Saputra sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.